Ya memang kesepakatan di awal seperti Seperti itu, itu. gitu kan. Kalau saya jadi guru alas, ya sudah jadi guru alas saja. Iya. Jangan pula saya dibuat guru alas tapi nge-chat. Pernah alami itu? Ini di sekolah ini ya? Ya iya pernah. Ah, serius lah. Ya, Dibayar nggak? ya 2M. Apa itu dia itu? Makasih bro, makasih Oh, mas ya. makasih Mas. Oke, baik teman-teman, balik lagi di podcast Silaban. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dan teman-teman seprofesi lah bisa dibilang, pendidik juga ya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kalian mungkin udah kenal lah, khususnya teman-teman yang ada di Batam atau kayak di sekitarnya. Please welcome Mr. Erwin Sinambela. Halo Pak Gimana kabar Alaban. Pak? Ya puji Tuhan baik, Baik, baik. sehat. Ya. Kalau aku sih pengen bahas kronologis yang kejadian Bapak kemarin lah gitu. Kita nggak usah sebut nama atau brand lah gitu ya. Bisa diceritakan nggak waktu pertama kali masuk di instansi itu kapan? Ya, saya bekerja ya sebagai inilah ya, pendidik lah ya. Iya. Jadi memang saya bekerja baru di sekolah ini baru tahun lalu lah, 2024 Pak. ya. Jadi ya baru setahun kurang lebih. Oh, pas setahun lah ya masuk di Ya. tahun ajaran baru tuh ya. Oke. Sejauh ini setahun di situ ada nggak pembelajaran yang dapat Bapak selama di situ? Ya pembelajaran buat buat saya ya banyak lah ya. Pasti kalau tempat baru, pengalaman baru, Iya. pasti kita bertemu dengan teman-teman baru, ya pasti kita bertemu dengan lingkungan baru. Tapi sebenarnya intinya sih sama aja, karena kita di ruang circle pendidikan. Gitu. Kalau di sekolah itu memang saya mengajar bahasa Inggris, ya bahasa Inggris saja saya ajarin bahasa Inggris dan ya karena background saya bahasa Inggris. Oh, iya. Sejauh ini nyaman ngajar di situ? Ya sebenarnya sih nyaman-nyaman aja ya, Iya. karena kita bekerja, kita dikasih tupoksi, Iya. kita bekerja berdasarkan job desk yang diberikan, berdasarkan SK yang dikeluarkan, Iya. ya kan? Ya kita mengikuti itu saja. Kompas kita ya SK, kita mengajar, ya kita lakukan tugas sebaik mungkin, ya kan dari Senin sampai Sabtu, gitu sih Pak. Ya saya nyaman-nyaman saja dan sejauh ini, sejauh yang sepengalaman saya itu tidak ada masalah personal dengan siapapun, gitu. Nggak ada ya? Tidak ada, baik itu juga dengan rekan sejawat, baik itu juga dengan teman-teman, misalnya kayak cleaning service atau security, nggak ada sih, maupun dengan orang tua murid nggak ada, semuanya fine-fine aja. Everything is fine. Yes, Gitu. everything is fine. Jadi apa alasannya? Saya juga sedikit terkejut kemarin dapat info itu Bapak tidak diperpanjang atau tidak dipakai lagi jasanya atau skillnya di situ. Sebenarnya apa alasan pihak yayasan lah dulu aku bilang tidak memperpanjang lagi, Pak? Ya inilah ya kalau saya katakan muka atau wajah pendidikan kita ya, khususnya di kota Batam lah saya bilangnya, kita tidak mengatakan di kota yang lain, ya kan. Ini pengalaman saya. Jadi di beberapa pengalaman saya memang secara tertulis saya tidak tahu apa yang menjadi pelanggaran atau kesalahan mutlak. Ya saya hanya mendapatkan apa ya, informasi bahwasanya ya saya tidak diperpanjang. Tetapi ketika saya bertanya, Konfirmasi lagi. saya konfirmasi kembali, ya dikatakan bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak ada kesalahan, Tidak tapi ada. kok bisa tidak dipakai lagi Nah, gitu? itu masalahnya di saya gitu kan, dan selalu alasannya ya sudah keputusan manajemen. Nah, dan keputusan manajemen itu bukan berarti
saya katanya melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hmm. Ya, tetapi karena memang formasi yang dibutuhkan, intinya tidak memerlukan saya, Oh gitulah. gitu. Ya, dan itu sering terjadi ya, mungkin tidak hanya di tempat saya ya, di Iya. beberapa sekolah. Ya, sekolah yang lain mungkin ada juga, cuman yang saya alami saja ya seperti itu ketika saya minta buktinya Hmm. atau hasil supervisinya. Hmm. Ya, ya kawan-kawan bisa lihat wajah pendidikan kita ya seperti itu. Berarti Bapak tidak melakukan kesalahan? Iya, karena tidak ada kesalahan yang tercatat. Ah, iya. Ya kan kalau kita hanya sekedar lisan, Heeh. siapapun bisa mengatakan. Boleh, Tapi boleh. kalau kita hanya kalau kita ada buktinya, Hmm. kita ada record-nya, kemudian ada warning letter-nya Iya. atau surat SP-nya, ya mungkin Itu ya bisa sebagai acuan ya? bisa sebagai acuan. Tapi Iya. kalau tidak ada kesalahan, ya tidak ada laporan apapun, ya berarti ya clear. Itu masalah hati berarti. Ya berarti masalah like and dislike. Iya, Ya kalau masalah like and dislike ini menurut aku nggak profesional ya. ya nggak profesional lah, ya karena nggak ada ukuran. Iya. Nggak ada ukuran dan apa indikator kesalahan kita itu apa. Kalau saya sebut indikator masalah attendance atau kehadiran, saya hadir Hadir. on time. Administrasi. Administrasi the first, Really? ya, Iya. of course. On time ya. Ya, so jadi administrasi kita kumpul paling pertama, kemudian hubungan dengan orang tua, komunikasi baik, dengan murid ya memang kita mengajar dan mendidik, Iya. ya mendisiplinkan, ya kan. Jadi tidak ada masalah. Masalah supervisi di kelas, penguasaan materi, kemudian penguasaan kelas, Semua bisa? bisa, Oke. ya kan. Dan sampai sekarang saya bingung, kesalahan saya yang fatal itu yang mana? Ya kan, kalau orang langsung diberhentikan pasti ada kesalahan fatal. Iya, ada Satu, alasan. Pasti, ya, pasti. satu, kejahatan, Iya. kriminalitas, pencurian, Yang gitu udah kan. klimaks lah gitu ya. Iya, jadi saya nggak tahu kesalahan saya apa. Dan apa ya, apakah ada seperti saya di luar sana, saya nggak tahu Yang ya. untuk menggantikan posisi Bapak. Bukan, yang kejadiannya sama kayak saya, diberhentikan, tapi nggak tahu kesalahannya. Tanpa Gitu. jelas ya. Tanpa Iya. kejelasan gitu. Jadi apa ya? Saya sebagai guru ini sudah dari tahun 2014. Ya Ya kan? 10-11 tahun kurang Iya, lebih lah ya. guru itu saya total dari sekolah konvensional saya mengajar, kemudian sebagai non konvensional di privat, kemudian bimbel ya. Saya sudah mengajar Karena udah sejak banyak pengalaman lah. ya puji Tuhan ya. Jadi saya terus berkarya dipakai Tuhan untuk mengajar dan mengajar sampai saat ini. Dan saya tidak tahu kesalahan saya apa, gitu kan. Oke, kalau menurut Mr. Erwin, menurut prediksi atau penilaian Pak Erwin, apa alasan mereka tidak memperpanjang Bapak lagi? Kira-kira apa? Ya, saya udah bilang tadi di awal bahwa potret atau wajah pendidikan kita itu ya sebagian ya, saya tidak bisa mengatakan seluruhnya, Iya. tapi sebagian besar khususnya di Batam ini, yang pertama saya lihat anti kritik. Ya, jadi, sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang anti kritik, ya repot. Susah maju itu. Iya, susah maju. Susah maju. Jadi kita mengajarkan anak kita atau anak murid kita atau peserta didik kita untuk berpikir kritis, Ya. untuk mempunyai critical thinking, tapi gurunya apa ya, dibuat tumpul pemikirannya. Jadi kalau guru ya gitu-gitu aja. Jadi yang berpikir kritis itu ya cukup muridnya saja gitu. Gurunya enggak. Gurunya enggak, ya kan. Terkait apa dulu? Iya. Terkait misalnya gini loh, critical thinking itu kan tidak mesti harus di dalam, pengetahuan umum, sains, Iya, tidak. selalu. Ya, jadi kita itu berpikir kritis untuk banyak hal, untuk supaya kita lebih baik gitu kan. Iya, Namanya benar. juga berpikir kritis untuk membangun. Iya. Gitu kan. Kalau kita punya pemimpin yang anti kritik, waduh, ya kemana kita lagi?
Ya paling ya kalau menurut saya sih itu yang pertama yang anti kritik ya. Oh, berarti Bapak mengkritik Memberi saran. ke pihak sekolah, ke pihak yayasan? Ya, sebenarnya bukan memberi kritik ya. Saya katakan memberikan masukan. Karena memang pada waktu saya berbicara itu mereka minta saran, sarannya apa gitu ya. Kita berikan saran yang terbaik. Ya kan? Karena kita warga di tempat itu. Di tempat itu. Iya. Apa kekurangan sekolah itu? Pasti Yes. kita tahu dong. Kita Yes. lihat dong. Yes. Sama kalau kita di negara ini atau di kota ini, kita memberikan masukan buat pemerintah misalnya kan. Ya tentang sampah, tentang pengelolaan banjir ya kan ya. Karena kita warga, ya kita bisa beri wajar-wajar saja. Sekarang namanya kritik itu Pak, kan bukan memaksa. Ya mereka kan bisa tampung. Tampung dulu. Kenapa? Atau kalau misalnya ada yang tidak menyenangkan, bisa aja didiskusikan kembali. Iya. Kan gitu. Kan apakah sebuah kritikan itu sebuah ancaman? Kan tidak, Pak. Kita bisa berdiplomasi untuk hal itu gitu loh, Pak. Gitu. Jadi menurut saya ya anti kritik ya kalau tidak bisa membuktikan kesalahan orang, ya berarti itu masalah like and dislike. Ya itu aja. Berarti dia tidak suka dikritik, tidak suka diberi masukan. Mungkin berpikir kamu siapa? Mungkin dia berpikir kamu siapa? Kamu bawahan saya. Iya. Harus tunduk. Iya, mungkin seperti itu. Dia nggak tahu bahwasanya yang dia rekrut apa ya? Sarjana ya. Sarjana S1, S2 gitu kan yang punya karya penelitian, yang memiliki metode pembelajaran, metode penelitian, yang punya kerangka berpikir. Jadi jangan disamakan dengan pekerja yang kerja yang membuat produksi barang gitu. Kita iya beda gitu. Jadi jangan dicampurkan antara manajemen yang orang yang bekerja di yang manufaktur sama yang di pendidikan. Itu jelas berbeda segmennya. Ya tapi ya di Batam ini seperti itu memang. Ya udah anti kritik, baru kedua selain itu adalah berbasis cuan. Ya guru banyak kok katanya. Kita bisa cari yang lain di luar. Nggak peduli dengan kita ya. Ya, jadi di sini ya basisnya cuan. Jadi bukan pendidikan. Jadi kalau dia pendidikan, maka dia akan berpikir 2-3 kali untuk memberhentikan guru tanpa sebab yang jelas. Ya, karena kalau semuanya berdasarkan cuan ya sama kayak motor, bannya agak seok sedikit diganti. Ya kan, kemudian dibuang gitu. Ya kayak gitulah potret guru ya atau pengajar yang diperlakukan di sini, walaupun tidak semua ya, mungkin sebagian lah ya mungkin ya. Tapi ada lah pasti. Iya, tapi di pengalaman saya ya seperti itu. Ketika kita memberikan kritik ya seperti itu dan memberikan masukan seperti itu, dan banyak orang mungkin dipikirnya ya banyak guru yang lain kok yang bisa menggantikan. Kamu siapa? Nah, gitu. Jadi di sini bukan pendidikan lagi yang ditonjolkan. Gitu. Jadi ya, jadi pelajaran pendidikan Pancasila, pelajaran agama, moral itu hanya sebatas di ruang kelas. Tapi kalau di luar secara praktikalnya kosong ya. Kosong sekali. Gitu sih, Pak. Ada nggak? Berarti bisa saya buat sebuah hipotesis untuk kasus ini masalah ketersinggungan atau tendensi secara pribadi bisa jadi ya. Oh iya, ya bisa jadi. Karena Bapak ngasih masukan mungkin kena ke mereka gitu kan. Betul. Dan tidak diterima. Iya, dan yang paling penting gini Pak, kita bekerja itu sesuai tupoksi. Kita bekerja sesuai dengan job desk dan kesepakatan kerja. Apa yang disepakati di awal itu dilakukan sampai seterusnya. Ketika mau melakukan perubahan pekerjaan, harus ada kesepakatan ulang. Dimitingkan dulu. Dirapatkan dulu, diinformasikan, disosialisasikan, bahkan didiskusikan. Itulah dunia profesionalisme gitu. Jadi kalau saya sebagai guru bahasa Inggris ya sudah bahasa Inggris saja saya ajarin. Ya memang kesepakatan di awal seperti itu gitu. Kalau saya jadi guru walas, ya sudah jadi guru walas saja. Jangan pula saya dibuat guru walas tapi ngechat. Pernah alami itu? Ini di sekolah ini ya? Iya pernah. Serius lah. Yes. Dibayar nggak? Iya 2M.
Apa itu DM itu? Makasih bro, makasih Oh, mas ya. makasih Mas. Ya, Kenapa nggak pakai tukang gitu? nggak tahu saya. Jadi Nggak ngasih suggestion ke pihak sekolah, panggil tukang lah. Kan saya kan nggak tukang, bilang gitu Pak. sudah, Sudah. sudah. Cuman ya puji Tuhan nggak didengar ya. Jadi guru itu betul-betul rangkap jadi kuli gitu kan. Jadi kita Oh, nyemen juga hari Minggu masuk. masuk. Padahal di kesepakatan itu nggak ada seperti itu. Wah, Ya, itulah yang potret yang terjadi di pengalaman saya real gitu. ya. Di Real. lapangan seperti itu ya. Ya, saya alami Oh, sendiri itu gitu ya. Jadi saya tidak mengada-ngada dan ya sangat-sangat miris ya. Bagaimana program presiden kita ya kan iya mau iya. menuju Indonesia emas, Mhm. tapi pendidikannya ya salah satu potret pendidikan seperti Iya, itu. kita belum maju ya. Belum, Masih banyak PR ya? banyak sekali PR-nya. Ya karena orangnya tidak berorientasi pada pendidikan murni, Iya. tapi dia berorientasi pada cuan. Iya, jadi murid-murid itu seperti ladang duit. Customer itu. Yes, seperti ladang duit yang ada di ladang kita Tek 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 gitu ya. jadi Oke. kita siangi dulu, kita airi, Heeh, kita pupuk, kita pestisida, nah nanti pada waktu tertentu panen. Kayak gitu. Jadi cuan. Jadi kalau kita kan heeh. petaninya Iya, yang membajak kan, heeh. ya kalau petaninya nggak sanggup nggak bagus atau nggak suka dengan petani yang membajak sawahnya, Heeh. cari petani yang lain, kan gitu modelnya, Iya, cuan kan. gitu-gitu aja. Nah, jadi filosofi pendidikan itu hanya sebatas ada di guru saja, tapi pihak yang punya Sekolah. sekolah Ya. tidak dibekali dengan pemikiran itu. Karena background mereka pun sebelum mendirikan sekolah itu atau sebuah kampus, background mereka tidak ada berkecimpung atau tamatan, sekolahnya di dunia pendidikan Tidak ada, kebanyakan, iya kan? tidak ada. Iya kan? Ya. Nah, aku yang tidak sukanya mungkin yang, pengurus yayasan Bapak itu juga, umur di bawah Bapak, Mhm, pendidikannya pun masih di bawah Bapak. mhm, Misalnya kita adu argumen, adu IQ di bawah Bapak, mhm. tapi menangnya dia owner, Yes, dia dia punya modal dia gitu. pemodal, Iya, itu aja. jadi kalau nendang kita kapan aja bisa. Iya, iya, dan itulah problemnya atau clash-nya, di dalam sebuah lembaga, apalagi lembaga pendidikan. Iya Betul, lembaga ini harus juga bergerak di bisnis, iya tapi jangan lupa bahwasanya ini pendidikan. iya. Ya, jadi, harus diprioritaskan apa yang menjadi prioritas. Ya kalau mau jual, ya buka panglong aja kalau mau jualan, buka Jual barang panglong, ya. jual barang, Iya. atau kalau enggak buka bakmi aja. Nah, Ya nggak suka dengan tomatnya buang, jual. ya kan, jangan guru sembarangan dibuang gitu Iya loh, itu iya. maksud poin saya. Jadi guru itu dia melayani bukan hanya dengan kepintarannya, Mhm. tapi dia punya hati, Hatinya. dia punya perasaan, ya kan. Jadi ketika diberikan masukan, Mhm. ya diterima gitu loh, karena gurunya gitu kan. Guru itu ujung tombak dalam suatu instansi pendidikan. Iya, Jadi garda terdepan tuh guru benar benar gitu. benar. Ya itulah yang saya pikir yang harus dicermati ya, banyak hal kalau orientasinya tadi cuan, Heeh. kemudian anti kritik, kemudian merasa bahwasanya ya guru itu tidak penting, gampang didapat, Iya wah iya. itu perlu diubah itu. Iya. Tapi menurut saya harus ada regulasi yang tegas dan jelas sih. Ah, Kalau swasta kan dia seperti monopoli atau independen. iya. Selagi masih ada swasta, Mhm, in my opinion, itu mhm, pasti sering kejadian mhm, case seperti ini gitu. mhm, Tapi kalau mungkin mhm, ini pemikiranku saat ini, kalau negeri mhm, satu pintu, satu regulasi dan hukumnya ketat, mhm. ada kejadian-kejadian kayak gini, oh langsung tidak tegas. Kalau swasta kan kayak dikasih kebebasan kewenangan gitu kan. Iya, iya, Itu memang sisi negatifnya. iya, yang saya lihat memang swasta itu seperti punya otoritas, Benar. karena mereka yang mengelola keuangan, kemudian menggaji Gurunya, guru-gurunya, iya. ya jadi kayak apa ya, lumayan independen lah mereka. Iya. Jadi kadang mereka buat, kebijakan Iya, sendiri itu gitu. maksud Nah, aku. jadi, yang menjadi kelemahan adalah ketika guru itu begitu gampangnya dicampakkan.
Iya. Ya dikeluarkan gitulah ya bahasanya Iya. gitu. Jadi apalagi gurunya punya potensi, punya kapasitas, ya kan, malah dibuang hanya karena anti kritik atau misalnya, mempertanyakan pekerjaan tambahan pekerjaan. Bayangkan Bapak lah, ya guru angkat kursi, nyusun kursi, kita Ngepel. nyapu, ngepel Kan saya lagi. lihat itu, saya Iya lihat. iya, Ngepel itu yang saya lihat. seharusnya itu ya cleaning service. Iya, harusnya. Tap Bagian cleaning service. jadi kami rangkap semua Pak, save cost. Tapi menurut pengalaman saya di Batam, Mhm. tidak hanya saya dan tidak hanya Bapak dan tidak hanya di sekolah itu kejadian seperti itu. Beberapa sekolah di Mmm. Batam atau di Kepri ini, aku bilang ya, kalau menurut bahasaku ya, budak. Bahkan melebihi budak. Iya iya Guru iya. di kota Batam ini. Iya iya Kota iya. Batam aja dulu ya, karena kita kebetulan domisili di Batam ya. Iya iya iya. Itu melebihi budak. Iya iya. Seperti yang Bapak alami ngecat atau apa buat adukan semen segala macamnya. Mmm. Tidak hanya Bapak. Saya Mmm. juga pernah ngalamin. Iya iya. Dan itu nggak hanya itu. Mmm. Nanti ngecat, plafon apa, semua Pak. Iya. Bagusin gerbang, semua lah Pak. Semua Pak. Nanti Iya. kalau kita mempertanyakan itu dibilang tidak loyal. Saya bingung ukuran loyal nih, kalau kita bahas loyal nanti panjang lebar. Coba definisi loyal menurut Pak Erwin apa tuh? Iya, kalau menurut saya loyal itu adalah kesetiaan. Sekarang konteks kesetiaan kita itu sama siapa? Nah, Ke kalau pihak ke pihak ke pihak siapa? perusahaan dong? Heeh. Kalau saya punya prinsip berbeda. Kalau saya itu loyal satu kepada Tuhan, Iya. itu wajib. Yang kedua loyal kepada keluarga, kepada pasangan, kan gitu. Iya. Tapi kalau kepada perusahaan tempat saya bekerja, lihat dulu tidak loyal buta. Memang Tuhan, yang menurut saya tahu, ya Tuhan mau kita itu loyal, bekerja sesuai dengan pekerjaan kita dan berikan yang terbaik. Ya, Bukan betul. berarti kita bekerja semua kita kerjakan. Ya Oke. kan, jadi loyal di sini adalah kita bekerja menuntaskan pekerjaan kita dengan baik dan rapi, itu aja, dan mengerjakan pekerjaan kita dengan cinta gitu, kan Sepenuh loyal, hati dengan ya. sepenuh hati. Nah, kalau yang dimaksudkan kawan-kawan di luar sana bahwasanya loyal itu harus mengerjakan ini, siap lembur, siap ini, tunggu dulu kalau bagi saya, Iya. tunggu dulu bahwasanya kita loyal betul, tapi kalau loyal buta, nggak seperti itu konteksnya. Loyal buta itu udah sama dengan nggak waras, Iya. gitu. Bahwa kalau saya dengan Tuhan, nah itu nggak perlu pakai logika, memang harus loyal Iya. pontang-panting, bahkan nyawa taruhannya. Iya. Dengan keluarga, ya kan. Tapi kalau dengan perusahaan atau Tempat lembaga, kerja ya. ya lihat dulu, kita kan konteksnya konteks bekerja. Iya. Ya kalau mau ada tambahan waktu bayar. Ada Berarti kompensasi. harus balance ya. Iya. Tenaga yang kita keluarin Iya. sama upahnya dong. Iya. Tapi gini, saya tidak bisa mengeneralisir bahwa semua harus ikut prinsip saya, tidak. Tetapi di dalam dunia profesionalisme, kita bekerja mengerjakan apa yang, dibayar, gitu Iya, aja. Ya betul. kita bekerja dari Senin sampai Sabtu misalnya atau Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai jam 3:30, ya itu kita bekerja. Selebihnya mau lembur, oke, sekarang gini, kalaupun lembur tidak ada kompensasinya, Heeh. tapi dikasihlah snack-nya. Paling tidak makan minum Makannya, gitu. minumnya ada. Ini masa nggak ada, kita beli lagi pakai uang kita? Minumnya kita Yes. sendiri, makannya Sekarang itu ya. sekarang saya tanya sama Bapak, bagaimana Bapak bisa loyal terhadap sesuatu, kalau sesuatu itu tidak mensejahterakan Bapak, ya kan? Iya. WiFi-nya kita juga pakai tethering, ya kan? AC AC mati 2, apa rusak Batas 2, batasi lagi. AC rusak 2, Bapak mau loyal kayak gitu? Yang benar aja, Pak. Jadi kita bukan loyal buta atau loyal gila. Iya, iya. Jadi kita ini para sarjana, Heeh. kita ini punya akal, punya logika berpikir, bahkan kita punya metodologi penelitian yang sudah kita terapkan. Kita loyal loyal kayak mana dulu? Iya. Hari Minggu disuruh masuk, padahal hari Minggu kita ibadah. Iya, iya. Ya padahal di kesepakatan tidak ada itu, hari Minggu bekerja. Iya. Ya kalau hari Minggu masuk itu lembur Pak, 2 kali, gaji itu 2 kali. Harusnya. Iya, Harusnya. iya, harusnya. Nah, Tapi kalau ini nanti dibilang ke pihak yayasan, itu seolah-olah kita kayak menggurui atau iya, melawan dibilang. makanya tadi saya bilang, kalau kita bilang gitu, "Kau siapa?" katanya pula, ya kan. Iya, itu Lah langsung.
Nah, itulah ciri-ciri kepala batu. Memang susah kalau dikasih masukan bahwasanya kita ini guru, majelis guru yang terhormat, Pak. Ya kan, guru itu garda terdepan, ya kan? Pendidik, punya pendidikan, punya skill, bisa Microsoft, bisa bahasa Inggris, ya kan? Bisa kita udah kayak spek nabi, spek iya, dewa lah spek kita. dewa, bisa psikologi, bisa filsafat, bisa public speaking, ya kan? Semua lah. Bisa ngecat, Iya, bisa nyemen, ya kan? Membelah lautan nanti juga kita juga yang ngerjain, Pak, mengubah tongkat menjadi ular. Makanya semua, ya kan, itulah yang saya sangat miris dengan Iya, iya. wajah-wajah pendidikan kita. Ya, kita harus melek akan hal itu. Jadi jangan kayak kita diminta harus loyal, harus loyal. Loyal yang kayak mana dulu, Iya. iya kan? Kalau loyalnya jelas, ya kan, tanpa dibilang pun saya akan loyal. Iya benar. Kalau Bapak di situ remuk redam, tertekan batin, ya kan, kisut, uang minus, pakai uang Bapak lagi, WiFi pun pakai WiFi Bapak. Mau Bapak di situ loyal? Mati. Makanya itu gini loh, kalau kita memberikan kritikan itu memberikan, kebenaran yang tidak dia lihat. Iya. Otomatis kita harus mendengarkan. Karena saya nggak bisa mengetahui diri saya, ya kalau menurut saya benar. Iya. Ya kalau menurut pandangan orang kan kita nggak tahu. Iya. Makanya perlu itu kita jadikan introspeksi diri dalam sebuah lembaga. Dari siapa ya? Dari guru-guru, gitu. Karena orang lain yang melihat celah kita. Iya. Iya. Jadi kalau dari sudut pandang kita, ya saya benar-benar aja. iya, gitu kan. benar-benar aja saya yang paling bagus, saya yang paling baik, saya yang paling berhati nurani. Tapi kan zong lah, karena dia merasa dirinya baik. Iya. Gitu. Jadi, itu sangat krusial lah bagi saya. Jadi perlu kesadaran dalam sebuah lembaga itu untuk introspeksi dirinya. Dan perlu juga Pak bantuan pemerintah, ya menurut saya untuk, mengawasi ini walaupun ini swasta. Karena walau bagaimanapun guru itu perlu dilindungi. Banyak hal yang mau dilindungi sih. Iya. Dari aspek hukumnya juga Iya, kan. ya. Dikit-dikit lapor polisi. Iya. Dikit-dikit tangkap. Betul. Iya kan? Betul. Banyak aspek yang mau dibantu sih guru itu. Iya, betul, Pak. Bahkan ya dilema sekarang, kalau kita mengacu pada keadaan kelas, banyak murid-murid itu yang berani sama gurunya ya, ketika guru mendisiplinkan, orang tuanya nggak setuju, komplain, sikit-sikit komplain, banyak Pak tantangan. Sikit-sikit lapor. Lapor, banyak tantangan guru itu sebenarnya apalagi di zaman digital ini. Jadi guru itu tidak guru lagi, budak gitu. Jadi Iya, benar. ini juga menjadi apa ya, pelajaran lah ya, bahwasanya ya kita harus menghargai guru kita, tapi Iya. benar-benar guru itu, tersertifikasi, benar-benar guru itu punya background yang bagus gitu ya. Iya. Kalau kita belajar dari negara tetangga kita, Pak, ke Jauh. Singapura atau ke Malaysia, Pak. Iya. Mereka masih di atas. Yes, mereka itu gurunya sangat dihormati, sangat dihargai gurunya itu. Kenapa? Ya karena guru itu sumber ilmu gitu, dan guru itu panutan gitu kan. Dan masuknya juga ke dalam institusi itu ya mereka jelas rekrutmennya, kemudian ada proses, ada trainingnya gitu kan. Jadi sangat dihargai Pak, guru atau pengajar yang ada di Malaysia, Singapura itu sangat-sangat dihargai, belum lagi dosennya. Sejahtera Pak di sana. Saya by the way saya pernah melamar di Malaysia itu hanya karena tidak sesuai saja, saya minta masalah salary saja itu. Cuman saya waktu itu di Malaysia sudah keterima dengan 3.500 ringgit. Ya, cuman karena saya butuh tempat kos jauh dari keluarga ya saya ajukan lagi negosiasi ya. Ya mungkin tidak rezeki lah di sana, tapi sekolahnya besar Pak, bagus itu. Jadi bayangkan Pak, 3.500 ringgit kalau dirupiahkan kan sekitar 9 jutaan juga itu. Lebih lah. Itu. Jadi kita mau guru kita speknya spek nabi, spek dewa. Tapi gajinya ya itulah. Jadi maksud saya harus juga terpikirkan bahwasanya guru juga itu manusia loh gitu. Guru juga perlu dihormati, dihargai lah gitu Pak.
pernah nggak mengalami hal-hal remeh-temeh tapi di sekolah itu diperdebatkan gitu? Wah, banyak, Pak. Contoh kasus yang Bapak alami lah dulu. Tertawa, saya tertawa aja dibilang mengganggu tertawa saya. Itu tahu di mana nih dulu? Di kelas kah lagi ngajar kah atau gimana nih? Tertawa di kantor. Tertawa itu mengganggu. Kalau tertawa itu kalau bisa tutup mulutnya. Ya kalau bisa ya nggak usah terdengar suara tertawa itu. Nah itu, Kayak dikekang kali di situ ya? pokoknya harus kayak Rusia Ukraina. Diam lah. Wah, Keep silent ya? iya, harus perang dingin. Oh, Jadi kalau masalah tertawa saja itu sudah sudah dilarang gitu. dilarang, itu sudah kebebasan ini loh, hak asasi loh. Asasi tuh. Iya kan, tertawalah. Dan itu pada masa waktu yang tepat juga kan, pada tempatnya juga bilangnya kan. Itu bukan di jam pelajaran. Nah, itulah Jam gue bilang mau kan. masuk, Iya. kita mau apa namanya, masih di ruang guru lah, ya kan. Iya. Terus masalah mau dengar musik apa segala macam dilarang, tapi katanya harus pakai headset atau headphone, tapi saya lihat ada juga yang masang, jadi saya bingung ini. Berarti hal kecil pun kayak dikontrol gitu ya? Nggak, Kenapa gitu ya? saya nggak ngerti ya. Kita pengen anak murid kita tertawa tapi gurunya harus mencekam, kan repot. Iya, aku bisa bayangkan itu harus pakai headset, semua diam-diaman. Oh, harus pakai telekinetik. Iya, Ya kan, dengar kata saya, tapi pakai kata hati kan. benar. Ya, nah itu kayak gitulah, Pak. Atau pakai WA kan, padahal Iya. depan-depanannya kita kan, Iya. gitu. Jadi maksud saya, ya hal-hal yang remeh itu, tidak berdampak lah. Kalau saya sih lebih kepada, berpikir besar aja lah, yang kita bahas tuh yang makro-makro aja. Iya, iya, iya. Ya jangan yang mikro-mikro lah gitu kan. Kita Contoh kan, misalkan nih, masalah AC, bisa ya dimatiin gitu, wah, atau lampu sering kayak gitu. aduh saya udah pengen bawa kipas saya ini, Pak, ke sekolah, Pak. Karena AC itu pun nggak jelas. WiFi tethering habis berapa giga hanya untuk, nggak mungkin kita nggak pakai WiFi, Pak. Padahal untuk menunjang dunia kerja kan? Iya, nah itu, dari kemarin nggak juga. Jadi saya bingung, Pak. Bingung sebingung-bingungnya. Jadi, apa ya, pokoknya Bapak Udah bayangkan kompleks sendiri. lah berarti ya. Kalau di-list-kan itu satu persatu, kayaknya banyak sekali kayaknya. Ya banyak, Pak. Banyak ya? Kita punya kertas apa, PS aja ditarik semua, Dijatain. dijatain. Aku pernah ngajar di sekolah kayak gitu, Pak, serius, Heeh, dijatain. heeh, Pokoknya harus sekian. Terus mmm, kalau salah, Pak, mmm. salah print nih, reject kan, misalnya salah print apa rusak, wih, kita kayak dibombardir, Pak, serius, aku pengalaman itu, Pak. Iya, jadi saya nggak mengerti ya. Itulah kalau dia hanya berorientasi pada cuan. Ada bisnis ya. Ya mungkin dipikirnya, "Sayang kertas ini, oh untuk apa sih kertas ini?" Gitu kan. Sayang, mungkin dipergunakan untuk yang tidak pas gitu ya, tapi kan jangan salah, itu semua dari dana-dana bantuan pemerintah, ya memang harus diberikan untuk, pelayanan pendidikan, Iya, gitu, Pak. operasional pendidikan ya. Yes, yes, ya air, listriknya, ya, kan sudah ada jatah dana dari pemerintah itu, ya kan? Kan Tap maksudnya supaya nggak banyak keluar. iya, ya Jadi seperti itu, iya, nggak banyak keluar dana ke situ, banyak sisanya itu bisa masuk iya, kan, gitu dia. makanya saya bilang tadi cuan, gitu kan. Jadi mereka ya cuan gitu, jadi susah kalau kita bukan melayani sepenuh hati, hanya cuan gitu kan. Jadi kegiatan pendidikan itu hanya sebatas di kelas, ya Luar itu kan. enggak. Di luar itu ya tidaklah, ya kan. Ya pendidikan Pancasila segala macam ya hanya di kelas saja, hanya sebatas di kelas saja ya, selebihnya kita akan melihat realita bahwa pendidikan kita khususnya di Batam itu adalah berorientasi pada bisnis. Ya, jadi bisnis itu persentasinya jauh lebih besar Iya, dibandingkan, apa namanya ya, pelayanan pendidikan, dibandingkan pendisiplinan anak. iya, iya. Ya kenapa saya bilang begitu, ya kita kita menegur anak, mendisiplinkan anak malah kita kena warning. Ada orang tua ngadu, langsung ke yayasan, repot, Pak. Tidak melalui gurunya dulu ya, Tidak. itu yang susahnya ya. Nah, dan yang lebih parahnya lagi, lebih lucunya lagi, yayasan langsung menerima tanpa meng-cross check. Ya Oh, itu kan banyak itu terjadi banyak banyak di banyak. Iya sekolah-sekolah banyak yang sekali. lain juga ya, saya bilang. Jadi
karena yayasannya takut banyak murid yang pergi, Cuan. ya cuan, lepas berarti. cuannya. Nah, itu repot ya, pemirsa ya. Iya. Jadi kalau dia hanya berorientasi pada cuan, Nah, sekarang gini, sekarang coba lihat, peraturan sederhana di sekolah itu sepatu ya, sepatu warna hitam tuh warna hitam. udah wajib sebenarnya, hitam putih tapi, mostly itu harus hitam gitu kan. Sekarang lihat ada sepatu pelangi, boleh-boleh aja dia masuk. Iya. Kalau ditegur nanti orang tua komplain. Nah itu Kita ya yang kena serang. iya. Atau yang kedua nanti mentalnya rusak. Waduh, kalau menurut saya justru mentalnya rusak kalau dibiarin pakai sepatu itu. Rambut gondrong. Iya. Rambut gondrong itu waktu saya sepengalaman saya, Waktu sekolah ya, ya di zaman kita lah. iya, di zaman saya itu tidak boleh. Kuku panjang. Digunting di sekolah sering? Sering, Pak, Sering. sering. Langsung di lapangan digunting. Iya, celana jangkis. Iya. Itu nggak boleh, langsung digunting. Digunting. Sepatu itu langsung ditaruh ke drum dibasahi, Pak. Iya. Nah, sekarang kita buat begitu, Kita yang kena tangkap polisi kita kena nanti. tangkap. Yayasan langsung kasih SP sama kita, padahal Iya. kita mendidik. Gitu loh. Jadi sebenarnya tuh nggak lagi kita mendidik karena kita hanya berorientasi pada cuan. Iya, Gitu. Jadi sudah berkurang penghormatan kepada guru itu sekarang ini. Gitu, Pak. Jadi dilema kita, mau mengajar bagaimana? Iya ya. Iya kan? Mendisiplinkan anak pun susah. Iya. Susah ya. Ya, apalagi kita ketemu orang tuanya yang sudah berlagak komisaris direktur. Terus orang tuanya pejabat. Iya. Oh, itu agak Susah. Maunya dia yang ngendalin sekolah. Iya. Dia yang ngendalin gurunya. Semua. Nah, itu. Jadi disitulah tantangan-tantangan di dunia pendidikan khususnya di sekolah. Kalau menurut aku sih, aku buat statement dari dulu. Ini opiniku ya. Hapuskan sekolah swasta yang sekolah formal, mulai dari tingkat PAUD atau TK sampai ke tingkat S3. Harusnya negara ambil alih 100%. Supaya tidak ada lagi fenomena seperti ini. Kalau selagi masih ada swasta, ini akan terus-menerus terjadi. Suka-suka pihak yayasan memecat. Suka-suka yayasan nyuruh kita ngepel, nyemet. Kalau negeri enggak. Satu pintu, satu regulasi. Gaji sama. Bisa Itu juga, menurutku. bisa juga. Nah itu, tapi gaji yang harus agak tinggi kalau dia ngajar kerja di pedalaman. Betul, Itu agak tinggi harusnya. Iya. Hutan-hutan. Nah kalau udah negara yang menghandle pendidikan, satu pintu, satu regulasi. Jadi kalau dia melakukan ini, terus nggak ada pejabat yang orang tuanya ini petenteng, nggak bisa gitu harusnya. Kalau di saya sih lebih bagus meregulasi ulang. Bahwa pemerintah memperhatikan pengawasannya lebih ini lagi, dan juga perlindungan kepastian untuk guru-guru swasta itu diperhatikan lagi. Bapak udah tahu belum, ada guru yang gajinya dicicil, ada guru yang gajinya ada. Bapak alami atau orang lain pengalaman? Teman. Tapi real ceritanya? Real. Dicicil. Cicilnya kayak mana nih? Saya mau tahu detailnya. Dia dicicil, misalnya gajinya 2 juta atau 2.200.000, dicicilnya 3 kali 4 kali. Ya kayak gitu, Pak. Serius itu? Serius. Nyata? Nyata. Kapan itu kejadiannya? Tahun-tahun berapa kira-kira? Udah beberapa tahun yang lalu lah. Semoga udah nggak seperti itu lagi lah ya. Dicicil ya? Dicicil. Udah gaji nggak seberapa, dicicil pula? Iya, gaji saya dulu di SMK saya pernah ngajar di SMK, 1.100.000. Lulusan S1, fresh graduate 1.100.000. Ngajar untuk kelas 2 dan 3 SMK. Oke. Di situ miris ya? Iya miris. Ya? Cleaning service 2 juta. Ini bercanda nih. Toko bercanda. Cleaning service kalau bisa lebih tinggi. Nah, itu ajaibnya pendidikannya. Maka saya bilang tadi, sesuka-suka kan? Iya, cleaning service itu 2 juta. Ya taruhlah 1.8 tetap juga di atas saya kan? Wah. Iya kan? 1.6 tetap juga di atas saya kan? Berarti kita nggak ada harganya ya? Nah, yang cleaning service itu tamatan SMP, Pak. Ya, kita bukan mendiskriminasi pendidikannya, enggak loh. Kita kuliah sampai S1 4 tahun pakai modal juga kan. Enggak mungkin cuma modal dengkul. Dikasih 1.100.000. Iya, 1 juta itu gaji kita, 100 uang beras katanya. Itu pun di total masih kurang tuh uang bensinku. Kurang ya? Iyalah. Iya, itu makanya real ya? Ya real, semena-mena dalam
membuat gaji guru. Seharusnya dibuat batas bawahnya. Anda segini. Ya, Gitu. itulah kalau mungkin ada pemerintah atau siapa yang melihat ini ya harus dibuat batas bawah pemasukan atau gaji guru. Selayaknya seperti apa, dan kalau bisa masalah kontrak juga pemerintah juga perlu untuk melihat betapa ya menyedihkan lah. Ya kan, 1 tahun dibuang, 1 tahun dibuang. Ya kalaupun misalnya saya ada kesalahan, let's say saya ada kesalahan, ya kalau langsung diputus itu kan tanpa ada SP ya mungkin bisa nilai sendirilah para pemirsa di rumah ya kan, bahwasanya kok bisa seperti itu. Ya kalau saya melakukan kejahatan ya wajar saya langsung di-cut. Ini tidak ada, Pak. Nah, itulah potret-potret pendidikan kita, ya kan. Udahlah gajinya juga nggak seberapa, ya kan. Kita harus punya spek dewa, ya kerja juga harus triple job. Waduh. Itu job desk 3, 4 orang Ya, gitu. jadi jangan harap Indonesia ini mau jadi Indonesia emas. Nggak akan bisa. Tak akan bisa. Itu dimulai dari karakter dulu. Kalau gurunya diperlakukan seperti itu, ya mau sampai kapanpun bukan emas. Bukan emas yang akan kita dapatkan. Cemas ya. Ya, cemas ya. Jadi ya itulah saya pikir. Ya tapi saya tetap optimis. Pendidikan kita ini masih punya harapan untuk lebih baik. Iya. Jadi kalau kita belajar dari Jepang yang waktu itu dia negaranya dua kota besarnya dibom, Hiroshima dan Nagasaki, kaisar pada saat itu yang pertama dicari adalah gurunya. Kumpulkan guru yang masih hidup. Iya, gurunya bukan jenderal. Iya. Jadi betapa pentingnya guru itu bagi Jepang. Karena guru itu yang membangun generasi selanjutnya. Membangun banyak hal. Yes. Semua SDM. Semualah. Saya penasaran sebenarnya bagaimana Jepang itu, saya belum pernah ke Jepang ya. Saya penasaran bagaimana Jepang itu, negara Jepang memperlakukan guru-gurunya, memperlakukan dosen-dosennya. Saya pikir karena saya melihat kualitas Jepang ya, yang sudah mendunia, saya pikir mereka memperlakukan guru-gurunya dengan baik. Dengan istimewa. Yes, Jepang sangat-sangat terkenal, bolanya oke, ya kan, teknologinya oke, budayanya oke, kebersihannya oke, ekonominya oke. Padahal negara itu sering kena gempa dan tsunami kan, tapi mereka terus survive aja. Bolanya, sportnya, kalau Bapak lihat olahraga Olimpiade Jepang turut menyumbangkan itu. Kulinernya, kita sekarang lihat di mall-mall kulinernya kita sushi apa segala macam, yes, udon segala macam. Makanya saya bilang Jepang itu keren banget gitu, filmnya, dramanya, apa ya, artis-artisnya, manganya, wah nggak ada lawan. Kenapa? Ya karena mereka itu punya budaya yang sangat menghormati gurunya ya, saya pikir ya. Kemudian mereka titik awalnya dari situ ya, pendidikan. Yes, mereka punya integritas ya. Kalau ketahuan korupsi ya harakiri kan, bunuh diri gitu kan. Nah, kalau di negara kita wah repot gitu kan. Nah, jadi ada di sekolah ini, ya ini terkait integritas lah ya. Tapi kalau orang sudah bersinggungan dengan perut, integritas nomor 2 ya. Nah, jadi ada yang ikut program sertifikasi, ya kan, dia bukan guru, tidak punya kelas, tapi tidak aktif ngajar, tapi dia ikut program sertifikasi. Coba logikanya di mana? Dan lancar, insentif cair. Iya. Itu terjadi di Indonesia. Bukan insentif dia belum terima. Hanya saja dia ikut untuk program sertifikasi itu. Padahal dia bukan guru. Nah, jadi dan dia masih kuliah. Wah, bisa gitu ya? Itulah Konoha. Negara Konoha kan. Mau macam mana Pak? Kalau di Jepang nggak mungkin terjadi itu. Nggak mungkin. Ya kan? Bisa Pak. Bisa dia nggak ada kelas. Kemudian nggak ada apanya muridnya, ya kan? Bisa ikut sertifikasi dia. Pokoknya itu kejadian yang nekat yang nyata lah. Iya, bayangkan. Ini pasti bermain nggak cuma 1 orang pemainnya ini. Entahlah Pak. Makanya saya bilang
hal-hal seperti ini tidak akan terjadi kalau punya integritas, itu kan. Jadi, Bapak bisa bayangkanlah itu, kalau itu bisa terjadi, salahnya di mana? Iya, terjadi sekarang, melenggang aja. Pak, kalau kita mengajar itu kan Pak harus ada ijazah S1 Pak. Iya. Bapak bayangkan aja Mas, kuliah. Nah, iya, itulah. Jadi Dan itu kayaknya kasusnya nggak cuma satu orang sepertinya kalau di survei di Indonesia ya. yes, Banyak, banyak cuma satu sekali orang. yayasan yang mempekerjakan itu yang yayasan di luar-luar ya, Sama yang dia mempekerjakan tamat SMA, padahal jelas regulasinya harus S1. Yes, kalau dosen harus S2 ya, dosen iya. minimal itu. Jadi itu dululah Berarti dilengkapi, ada something kayaknya ya itu. ada Ada something something lah. gitu. Jadi pemirsa yang di rumah itu, ya inilah bincang-bincang itu perlu kita melihat itu untuk mengedukasi ya, membuka pola pikir gitu, supaya kita bisa maju ke depannya Iya, ya. gitu, Pak. Iya, Pak, itu terjadi. Nah, kasus ini yang Bapak alami ini gimana case ini? Apakah sudah legowo terima Lego lapang dada atau masih apa bawa ke jalur-jalur lain lagi atau gimana? Atau udah Oh stop sampai sini aja lah gitu? oh, saya sudah anggap selesai. Anggap. Ya, saya sudah dapat kerjaan yang baru, Ah, ya dan saya tidak mau lihat ke belakang lagi sebenarnya. Ya ini hanya untuk mengedukasi edukasi aja. teman-teman, rekan-rekan yang ada di luar ya. Hmm, Jadi supaya bisa dijadikan kayak pembelajaran ya, iya. bahwasanya potret wajah pendidikan kita itu seperti ini gitu. Hmm, Dan kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, nggak tahu kita, udah nggak tahu gitu. Jadi kita hanya sibuk kayak menyelamatkan diri aja masing-masing. Jadi waktu saya berhenti itu dengan yayasan diberhentikan, ya saya tanya poinnya kesalahannya nggak ada, kemudian saya diberhentikan di periode yang seharusnya pada bulan Maret, iya. jadi saya diberhentikan di bulan Mei, ya melanggar kesepakatan kontrak. Contoh harusnya finishnya kapan? Juni Juni Juni. 25. Oh, di Mei udah di apa ya? Ya seharusnya kan Oh, 90 hari sebelum sebelum habis habis kontrak. kontrak, itu berarti sekitar Maret ya, Iya. seharusnya di Maret. Nah itu kemarin kalau pihak yayasan tidak, eee mencoba untuk mempersulit, ya saya perpanjang dengan langkah-langkah saya Iya. selanjutnya. Tapi ya puji Tuhan, ya diskusi itu, cair bahwasanya mereka menerima kesepakatan bahwasanya ya saya diperpanjang sampai bulan Agustus. Cuman puji Tuhan, Tuhan tak izinkan sampai Agustus. Saya sudah dapat Oh. kerja di bulan Juni, Oh. sudah teken Jadi kontrak yang untuk deal-deal Agustus itu secara tulisan atau lisan? secara lisan. Sekali. Jadi tidak secara de jure istilah hukumnya ya, Hmm. dia hanya secara lisan saja. Berarti kalaupun kita berubah keputusan, berubah pekerjaan nanti sah aja pindah gitu ya? Kalau di kitanya nggak Iya, apa-apa, nggak apa-apa ya? tapi kalau dia harus dia pertahankan misalnya ya di bulan Agustus, ya dia nggak boleh mengubah itu. Tapi kalau kita sudah dapat chance, Iya. ya kita bisa. Iya. Eee, bahkan sudah kesepakatan dan sudah saya record. Oh. Mhm. Jadi walaupun itu secara lisan kan saya record. Iya, iya. Iya, gitu Pak. Jadi ya sudah ngomong 6 mata, dan 4 mata juga sudah, kemudian ya dengan pimpinan unit pun sudah, ya Iya, iya. banyak sekali kesalahpahaman katanya ya. Iya. Ya saya berharap, tidak jadi personal. Ya Hmm. jadi memang ada kesepakatan-kesepakatan saya dengan yayasan bahwasanya, oke saya diberhentikan, saya misalnya apa namanya, saya selesai, saya nggak mau sambung lagi, saya nggak mau disambung ya tak masalah, yang penting, eee, ada kesepakatan lah, Iya, jangan iya. di jangan dilanggar kesepakatan itu ya, kalau dilanggar ya saya lanjutkan ke jalur berikutnya, gitu saya bilang. Dan semuanya sudah oke, sudah settle, ya jadi saya juga belajar dari pengalaman itu. Hmm. Ya dari sekolah yang sebelumnya juga seperti itu, Oh, saya iya. tidak ada kesalahan, Pak. Performance saya pasti baik Baik. baik, kalau dikonversi itu 3,0, Hmm. 3,0 dengan baik, ya kan. Jadi tidak ada pelanggaran apapun di dalamnya.
kecuali like and dislike. Iya, Pak. Iya. Itu aja paling tafsiran kita ya. Jadi kalau Bapak sebaik apapun, se-hyper apapun kemampuan Bapak, tapi kalau orang sudah dislike, iya Percuma sama. Ya biasa. dia hanya melihat kelemahan Bapak. Iya, iya. Misalnya Bapak sedikit batuk, dibilangnya lah Bapak penyakitan. Misalnya Bapak sedikit terlambat ke kelas, dibilangnya lah Bapak malas-malasan. Iya, iya. Ya gitu orang melihat kita itu ya seperti itu. Iya Ini gitu Kak. masalah sakit hati. Iya, Masalah sentimen psikologi ya ini. kan, tidak bisa dikritik Iya. ya kan, ya repot gitu kan. Jadi saya pikir sakit memang dikritik, tapi kalau kritik itu memang benar-benar membawa kebenaran, Bangun. membangun, ya Masalah nggak sih. ada masalah. Ya saya ya kalau saya pribadi ketika dikritik, saya melihat substansi kritikannya apa. Iya. Kalau substansinya untuk membangun saya, mungkin awal sakit memang, tapi Iya. saya akan mencoba memikirkan dan saya akan berdoa untuk itu, minta Tuhan ubahkan saya dan saya untuk lebih baik lagi. Ya hidup ini proses kok. Ya, kita harus terima juga masukan itu Iya, gitu. kita juga bukan bukan manusia sempurna gitu kan. Ya, ya. Iya. Kita apa ya? Kita belajar, Iya. belajar untuk menerima itu supaya kedepannya lebih lebih baik. Nah, untuk capsek-nya tidak ada kayak menahan atau mengajak Bapak atau kalau bahasa Bataknya menganju. Inilah Bapak ini enggak ada ngomong gitu. Capsek ya, khusus capsek. Kalau kemarin perpisahan itu dibilang saya punya potensi lah, saya punya inilah, tak ada menganju apapun, berarti nggak penting kan saya. Tapi kalau ngomong di forum punya potensi lah, Oh punya iya, iya. kapasitas Enggak lah. ngomong empat mata maksud saya sebelum pergi Bapak di pertemuan terakhir enggak ada diajak ke kantor ngomong empat mata sama capsek. Itu pas kemarin mau selesai Iya. seharusnya sih menurut saya dari kemarin-kemarin kan. Tapi memang saya anggap, dia tidak perlu menceritakan itu, jadi ya saya anggap baik, ya sudah berarti nggak mau ada diskusi apapun, Iya. ya berarti hanya diskusi menyangkut selesainya saja. Oh itu aja. Iya, jadi saya sudah anggap, itu hanya bincang-bincang terakhir, Iya, iya. ya bagi dia tidak perlu, Heeh. ya kita kan bisa tahu perlu atau enggaknya. Jadi ngapain kita paksakan orang memerlukan kita, Iya, iya. ngapain, ya sudah say goodbye. Ya bahwasanya saya tidak bisa lagi di satu kapal dengan dia, ya sudah, gitu. Jadi, ini pesan untuk pimpinan lah ya, Iya. pimpinan dimanapun, Nih kasih masukan dulu apa nih yang harus kasih dibenahi. masukan ini ya, Bapak Ibu yang jadi pimpinan. Bapak Ibu harus tahu, bawahan Bapak Ibu itu portofolionya seperti apa, grade-nya. Rumah sakit ada grade, ada akreditasi kan. Iya, ada. Rumah sakit, kampus ada grade, ada akreditasi, betul ya? Iya, PT. Yes, jadi, murid-murid juga ada yang berprestasi kan, ya ada berprestasi dibilang non akademik, ada akademik ya kan. Jadi harus tahu Bapak Ibu pimpinan itu portofolio, bawahannya, sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kalau, bawahan kita itu sudah tingkat grade-nya advance, itu sifatnya sudah koordinasi bukan instruksi lagi. Iya. Nah jadi kalau dia baru masuk, nah itu instruksi dan koordinasi. Apalagi fresh graduate, itu instruksi, koordinasi, dan evaluasi ya kan. Nah kalau kita sudah sifatnya itu koordinasi sebenarnya, gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan, harus tahu portofolio guru, background-nya apa, Iya. harus tahu juga kemampuan guru seperti apa. Jadi perlu untuk mengikuti proses rekrutmen secara menyeluruh. Kita harus tahu apa namanya, psikologisnya, harus tahu, background-nya, semua jam terbangnya. Jadi kalau merekrut guru yang punya kapasitas, maka Bapak Ibu juga harus punya kapasitas. Gaji yang layak. Ngasih gaji yang layak, kemudian memimpinnya juga, gini loh Pak, kalau Bapak ada di sebuah hutan, saya kasih analogi. Iya. Apakah sama, misalnya Bapak si Tarzan, Iya. raja hutan, manusia yang di hutan. Teman-temannya pasti hewan kan? Iya. Apakah sama dia memperlakukan singa dengan ayam hutan?
Beda, apakah sama dia memperlakukan, singa dengan, kerbau? Iya. Beda, makanya harus hati-hati. Dengan pemimpin tuh susah, jangan anggap bapak ibu itu bisa memimpin, "Wah pengen pemimpin, wah kebetulan aku dapat kesempatan jadi pemimpin." Tapi kalau Anda nggak punya kapasitas Anda zonk. Ilmu leadership sangat penting ya. Iya, leadership, manajemen, Iya. itu bapak ibu harus punya. Psikologi Iya, harus psikologi punya, juga. baru problem solving, decision, decision maker ability harus punya. Kemudian harus punya namanya, marketing skills, dia harus berhubungan dengan yang di luar, diplomasi harus Iya. punya, public speaking harus punya, kemudian administration skill harus punya. Kalau Anda nggak punya itu, aduh, Anda mau jadi pemimpin, belajar dululah. Tapi kalau modelnya kan, oh, Mami Ai kan yang punya sekolah ini ya, gitu ya, gimana tuh? Ya, kalau seperti itu, ya seperti itulah Anda. Tapi kalau Anda mau kayak kualitas, kayak di Oxford, Harvard, ya kan, Harus Cambridge, banyak ilmu. ya harus banyak ilmu, pemimpin tuh harus banyak ilmu. Jangan hanya sekedar hoki, Anda dekat sama yayasan, sama ini, Anda Dia beruntung. owner. Yes, Anda kalau nggak ada ilmu, Anda nol, bagi saya ya. Iya. Jadi harus ada ilmunya, ya kan, harus bisa public speaking-nya, kemudian harus bisa approaching, pendekatan, Iya. sama guru ini kayak mana, kalau mau membangun tim ya, gitu. Jadi harus tahu juga, kesepakatan kerja dengan yayasan. Kalau Anda nggak tahu susah nanti dengan guru ini, gitu. Iya. Apalagi guru yang punya jam terbang tinggi, Pak. Sebenarnya kalau menurut kacamataku ya, Mmm, kalau aku di kacamata si pemilik sekolah ini, mhm, biasanya mhm, dan ini pun sangat disayangkan gitu. Teman kita yang yang satu lagi itu tuh, teman mhm, itu, mmm, dia pun kaget dengan berita ini. mhm, Kalau saya di posisi si pemilik sekolah atau capsek gitu, mhm, owner lah, mhm, dan teman kita itu juga berpikiran gini dia, mhm, oke, let's say skill Pak Erwin lebih tinggi mhm, dibanding saya. mhm, Saya ini pemilik sekolah, mhm, saya biasa. IQ Pak Erwin lebih keren. mhm, Manajemen pokoknya secara kualitas SDM Bapak the best mhm, dibanding saya sebagai owner. mhm, Saya tidak tersinggung, mhm, saya tidak berkecil hati, mhm, saya tidak sakit hati. iya, Malah saya happy, bahagia, punya aset the best. Saya akan pegang itu sekuat mungkin. iya, Saya gak akan lepaskan Anda. seharusnya. Iya, you are my best asset. Iya, seharusnya seperti Iya, itu, Pak. Konsepnya sebenarnya seperti itu, seharusnya. harus. Tapi kalau memang orientasinya like and dislike, kita yang baik itu tidak baik. Makanya tadi saya bilang, kalau yang pertama tadi anti kritik, yang kedua itu cuan, yang ketiga bisa jadi karena ada suntikan dari bawah ngasih tahu ke atas yang tidak benar. Makanya saya Ah, minta kemarin, hasil supervisi saya dinampakkan, nggak dikasih. ditunjukkan, nggak dikasih, "Nggak perlulah," katanya. Padahal kan saya perlu tahu, jangan-jangan saya dibuat jelek, tapi sampai sekarang nggak dikasih, Pak. Sebenarnya hasil supervisi itu selayaknya harus dikasih. Harus, karena Harus. ada tanda tangan kita. Iya. Karena poinnya itu, kita setuju nggak? Kalau Iya. kalau kita nggak setuju, kita nggak boleh tanda tangan. Heeh. Iya, tapi dibilang nggak ini, dan memang sudah peraturan, sama kita nggak masuk akal, karena kita sudah punya pengalaman. Berarti kayaknya banyak kali kelemahan-kelemahan di situ ya. Banyak Banyak. kali ya. Waktu saya dengan BPH sebelumnya, saya Heeh. diminta untuk menaikkan mutu dari Iya, tempat itu, tapi setelah pergantian pengurus BPH, gitu ya. ya Iya. jadi ya nggak tahu, Berubahlah. berubahlah, Oke. kiblatnya berubah gitu. Berubah. Ya lama-lama sekolah jadi teater, sedikit-sedikit event, ketinggalan pelajaran. Iya, Ya iya. banyak hal lah, Pak, ya. Jadi saya pikir, perlu sebenarnya dibenahi. Hmm. Tapi bagi saya itu bukan masalah saya lagi, Iya, itu iya, iya. masalah yang sana aja gitu Iya, kan. iya. Tapi ya masukan saya itu, bahwasanya, untuk yang kepala unit atau siapapun, Iya. saya bingung nih yang saya bingungnya gini, kalau guru masuk ke sebuah lembaga apa namanya, sekolah, Iya. kita ada micro teaching, Mhm. ada tes psikotes lah, tes psikologi, Wawancara. wawancara lah, segala macam lah, Mhm. nego lah, apalah gitu. Bahkan ada yang, kalau bisa menangkap peluru pun kita Iya, tangkap iya. peluru kan.
Tapi ketika mau jadi kepala sekolah kenapa tidak diadakan tes juga? Itu sebuah big question itu, pertanyaan besar juga itu. Berarti berdasarkan kedekatan. Ordal ya? Orang dalam. Jadi udah rahasia umum bahwasanya Iya. potret kita tuh kayak gitu. Iya kan? Banyak orang dia nggak punya kapasitas untuk memimpin. Banyak kepala sekolah yang menjabat Kepsek saat ini di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, Mhm, tapi setelah diselidiki, ditelusuri, mhm, dievaluasi, mhm. dia itu nggak layak Kepsek gitu loh. Yes, Betul that's nggak? right, Apakah ya. seperti Kepsek yang kemarin? Bisa dibilang Ah, seperti itu? dia karena kemurahan Tuhan lah jadi caretaker, Pak. Tapi kalau berdasarkan rubrik indikator kepemimpinan, Kompetensi dan sebagainya. no way. Ya, zero. Apakah ada sosok lain yang layak di tim kalian? Ya pastinya ada dong. Ada. Ya indikatornya jadi pemimpin tuh ada, Pak. Satu pengalaman, lalu yang kedua dia punya kemampuan akademik Iya pasti. dan disertai dengan sertifikasinya. Kemampuan akademik, kemampuan non akademik, pengalaman, Iya. Kemudian, sebenarnya ada juga yang bisa diperhatikan yaitu ada namanya, penilaian tes. Tes tertulis ya? Ya, tes tertulis, kemudian tes ya yang dibutuhkan lah. Sekolah tuh mau bangun budaya apa. Kalau dia mau bangun budaya A, ya A, budaya B, itu disesuaikan, diturunkan semua, tesnya dibuatlah tes itu untuk mencapai visi dan misinya, Iya. gitu. Jadi dapatlah pemimpin yang baik. Jadi, kepala unit itu dia punya itu dan punya kemampuan mengelola keuangan, kemampuan mengelola administrasi, Iya. mengelola Banyak hal ya. tim, banyak hal. Tapi, ya sekali lagi kalau dia hanya berdasarkan kedekatan, ya susah. Bisa dibilang yang Kepsek kemarin itu masih jauh dari kata layak jadi Kepsek. Masih jauh. Ya nggak tahu kalau bagi saya, Menurut opini Pak Erwin, masih jauh dari kata wah layak. kalau menurut saya no way lah. Berat, Pak, karena kita punya standar beda-beda ya. Iya, iya. Kalau saya tidak tahu, bagaimana pendapat orang lain. Pendapat saya, ya perlu banyak belajar lagi lah ya, ya kan. Perlu banyak belajar. Saya sudah bekerja itu dengan orang asing. Jadi dengan orang Amerika pernah ya, Iya, jadi, anggota pengajar lah, iya. bekerja dengan orang asing itu dengan orang Amerika tuh harus brilliant, Iya. harus, apa ya, clever Heeh. ya. Jadi, kita bekerja dengan orang asing kita harus bisa budayanya, bisa bahasanya, bisa ritme kerjanya. Ya kalau kita pakai budaya Batak kita ini Ya nggak masuk. ya nggak masuk jadi tukang sana lah, supir mimbar gitu, Pak, ya. Jadi supir tembak lah gitu Iya, ya. iya. Jadi apa ya, ya saya sudah mengajar orang profesional, Heeh. orang Perancis sudah, orang Korea sudah, orang Amerika sudah, orang Kanada sudah, orang Irlandia sudah, GM-GM, manajer-manajer Iya. sudah. Makanya aku bilang kan aset sebenarnya kan. Aset, Dengan sama dia mereka saya buset. wah, Iya, kalau bagi mereka saya aset, saya nggak akan dibuang, Pak. wah, Tapi kalau bagi mereka, "Wah siapa itu?" "Wah buset," katanya, buset itu "ulah ini Arep." melawan nih katanya Ya, kan. jadi apa ya, saya akan pasti melawan yang bukan tupoksi saya. Iya betul. Kalau itu tupoksi saya tidak akan melawan. Apalagi dibilang kerjakan ini, tapi di jam kerjakan kerjaan yang baru, ya kan, yang bukan tupoksi, yang bukan kerjaan saya, disuruh di jam saya yang, ditambah lagi jam kerja Di saya luar di jam ya. luar jam, gitu. Nggak dapat upah pula itu. Iya, upah di surga lah, Pak. Berat kalau ngomong Berat. upah di surga ini berat berat. Jadi, Pernah nggak cekcok sama leader itu, kepala sekolah itu kayak adu argumen, adu otak, adu isi otak selama kerja di situ? kalau berargumen sih enggak, cuman saya kasih masukan saja ya terkait penambahan kerja Iya, bahwasanya, kami harus kayak mengkader iya, anak-anak itu supaya bisa ikut lomba, kalau ikut lomba kan bisa diekspos, iya, kemudian iya, orang bisa lihat dan bisa heeh, dipromosikan iya, kan, iya, kalau anak kita cerdas. Ya saya bilang kalau itu di jam, apa namanya, ditambahi jam kerja saya, ya saya harus ditambah lagi iya benar, kompensasinya, karena itu sudah di luar perikop kerja benar, gitu, dan itu sah-sah aja kan saya bilang iya, begitu iya kan. wajar. Ya tapi itu di forum ya ya
tidak berterima segala Tapi macam. tidak dieksekusi. Siapa? Saya? Iya. Masukan yang Bapak kasih tidak dieksekusi semua ya. Masukan. Ya puji Tuhan nggak ada, makanya saya nggak diperpanjang, gitu kan. Jadi, apa ya, kalau saya melihat banyak kita bekerja sebagai pengajar ini di luar kesepakatan dilakukan, diberikan sama kita, jadi tidak sesuai. Itu yang menjadi keberatan saya, Pak. Oh iya benar. Kalau kalau tidak saya sepakati, saya akan pertanyakan, Pak. Iya, Pak. Itu hak saya untuk Iya, iya. mempertanyakan. Sama kalau Bapak sewa tukang, Bapak sewa tukang misalnya, "Bapak tolong buat kanopi sama buat teras saya." Dia akan kerjakan yang Bapak suruh. Iya, Dan benar. Bapak yang sudah Bapak negokan, misalnya saya minta 8 juta misalnya, Sesuai budget lah, sesuai budget. yang udah deal kan? Ya, jadi mereka kalau sudah oke, mereka kerjakan sampai selesai. Iya. Masalah pembayaran sesuai kesepakatan. Iya. Kalau Bapak tambah lagi, mereka minta tambahan nggak? Pasti. Pasti. Bapak misalnya, "Pak, saya mau buat dapur lagi, tapi dengan biaya yang sama." Langsung dia bilang, "Kau cari tukangmu sendiri loh." Serius, Pak, Iya, itulah betul. dunia kerja gitu. Itu dunia kasar loh, buruh kasar. Iya. Tukang AC, misalnya Bapak mau pasang AC, terus mau pindahkan satu AC ini ke tempat yang lain supaya satu AC lagi bisa masuk. Mereka minta biaya tambahan, Pak. Yes. Tapi dalam dunia pendidikan ini kebanyakan aku lihat akan ditopeng, di-cover dengan kata ini Pak Erwin melayani. Anggaplah melayani. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Jadi saya sebenarnya seperti ini karena perlakuan yang tadi dianggap ya ini pelayanan, ini Iya. apa. Sebenarnya kita semua melayani kok. Mau Iya. kerjaan apapun melayani. Tukang pun melayani. Mau melayani. Tukang AC pun melayani. Tukang sampah pun melayani. Ya bayar gitu. Itu aja. Tapi konsep mereka melayani supaya tidak dibayar. Nah, maka tambahan itulah yang yang saya kurang bersepakat sebenarnya di dalam, karena Anda kurang menghargai guru jadinya. "Ah, dia bisa kok kerjaan tambahan, bisa kok ini." Jadi Anda nggak akan menghargai guru. Tapi kalau Anda menghargai guru, setidaknya Anda kasih makan minumnya. Iya, Minimal makan minumnya atau minimal uang bensinnya, misalnya apa namanya, ada tambahan, ya Anda kasih lah. Toh Anda tidak akan miskin ngasih gurumu tambahan. Dia akan jadi loyal ya kan? Iya, dia akan jadi loyal. Sekolah ataupun yayasan tidak akan miskin ketika mensejahterakan gurunya, pegang kata saya. Tidak akan miskin. Tidak akan miskin yayasan siapapun Anda ketika Anda mensejahterakan gurunya. Karena ada kata memberi di situ. Iya, memberi. Ada kan? Kalimat itulah dulu kan, Iya, kita buat istilahnya. Iya. Memberi. Yes. Siapa banyak memberi pasti Ya pasti menuai kan. Iya. Ya gitu. Tapi kalau Anda pikir-pikir lagi, mau beli gorengan pun susah ya. Anda mau loyal. Yang benar aja lah. Aku sering kali Pak pengalaman nih, santai aja konteksnya. Jadi benda yang kita pakai ini murah. Kecil. Sampai 10.000 Pak. Gak nyampe mungkin 5.000. Tahu nggak benda itu berapa lama baru keluar atau dibelikan? Hampir seminggu 2 minggu. Aku pengalaman. Dan SPP di sekolah itu di angka 500-600 ribu. Oh, Bapak mengajukan beli barang. Iya, untuk operasional loh. Tak mahal. Tak mahal, nggak nyampe. Tapi lama di ACC. 2 minggu Pak. Lalu? Ya saya protes dong. Serang balik saya. Ya itu sering kali saya alami Pak. Bahkan 2.000-3.000 kali. Nggak nyampe 5.000 Pak barang itu. Ya mungkin dikiranya Bapak beli sendiri aja lah, atau juga harganya murah gitu kali kan. Iya. Ya jadi tetap juga guru yang menanggung semua itu. Nah, pernah aku kayak gitu, ikuti duitku dahulu kan. Jadi nggak nyampe lah 10 atau 5.000 nggak nyampe. Beli, baru kita mestinya. Mau refund nih. 1 bulan Pak. Jadi repot ya, rumit ya. Makanya serba salah. Jadi mana sih kerja di sini pikir itu. Berarti itu kebutuhan untuk belajar tapi ya. Ya untuk ya operasional sekolah. Benda yang mau pakai itu gitu. Udah harganya pun murah. Repot. Gitu. Banyak kali alami kayak gitu Pak di sekolah-sekolah di Indonesia ini. Aku udah banyak sekolah kecil tapi itu sering dipakai di sekolah ini untuk menunjang operasional kita. Ya. Tapi itu pun pihak admin atau accounting susah kali mencairkan dana itu gitu. Balik lagi dari dompet kita. Iya. Pas untuk refund
bulan depan tanggal gajian. Iya, Kan iya. lama kan. Kan duit kita juga Iya, bos gitu. iya. Banyak aja lah Pak yang benar-benar. Kalau Bapak udah terlampau baik itu, Bapak duluan kan lagi pakai duit Bapak, Iya aduh. benar. Ya itu makanya saya bilang, ya kurang dihargai. Ya Iya. kurang, kalau kita dihargai nggak seperti itu. Iya. Toh itu ada buktinya, ada kwitansinya, dipakai Iya. juga. Jadi seharusnya ya nggak masalah dong. Ya, itulah apa ya, potret kita. Potret sekolah kita Iya, itu benar. kebanyakan seperti itu, ya. Kalau saya Pak, seperti itulah pengalaman saya, ya. Jadi pesan saya ya belajar lagi. Kita itu belajar, berliterasilah, berliterasi, ya. Jangan pula kita pimpinan nggak suka berliterasi, mati Kurang nanti. literasi ya. Yes, kurang literasi gitu. Kita nggak akan bisa jadi pemimpin kalau kita Iya. tidak berliterasi. Kita kalau punya bawahan yang lebih pelurunya atau kalibernya tinggi, Iya. wah bahaya. Bahaya gitu. Kalau kita nggak mengedukasi diri kita dengan baik, maka ya kita akan ketinggalan. Saya pernah waktu awal pertama kerja itu, saya ada bekerja dulu itu sebelum di dunia pendidikan, saya di hotel sebagai telemarketer. Iya. Jadi ada satu teman yang dia juga mahasiswa sambil cari kerja, saya juga masih fresh graduate. Dia itu saya melihat dari cara dia ngomong, cara dia presentasi, cara dia mempersuasi, cara dia mendelegasi itu Iya. pinter, terus tanya jawabnya juga oke, tampangnya oke. Ya, dia artinya dia punya bibit dan kualitas. Kalau dibanding dengan saya pasti akan terbuang. Jadi kita akan terbuang dengan yang punya kualitas sebenarnya kalau kalau proses, strukturalisasi kita benar. Tapi kalau prosesnya karena atas dasar orang dalam, like and dislike, Kedekatan. jadi nggak ada gunanya kan. Nah, Iya, jadi benar. maksud saya kalau saya masih Iya. melihat orang itu dari kompetensinya. Iya. Jadi waktu saya kerja itu, wah dia keren nih, Iya, ternyata dia benar. dulu dari saya nggak tahu kampusnya masih buka atau enggak, kampus Galileo Galilei saya Oh lupa, iya. di Nagoya itu, tapi dia keren, pengetahuannya juga luas ya. Ya menurut saya dia cocok jadi pemimpin ya Iya, kan. jadi leader kan. Nah, tapi perlu dites lagi karena kan pemimpin itu tidak hanya harus pinter gitu kan. Jadi banyak aspek-aspek yang harus dikuasai dalam menjadi pemimpin gitu. Jadi memang harus diuji kelayakannya Iya. gitu. Itu sih Pak. Jadi itu pesan saya ya banyak belajar. Kalau ketemu dengan guru yang advance, Bawahan-bawahan yang lebih. bawahan-bawahan yang lebih Iya. berkualitas, kalau Anda tidak memperbaiki kualitas Anda, ya Itu seperti serangan balik sama dia ya. iya, maka dia akan merasa terancam, Iya. agak tidak nyaman. Karena kalau guru itu dia bergerak sesuai timeline dan dia ada time management yang baik, sedangkan pimpinan itu tidak ada time manajemennya, bahaya. Bahaya. Kalau apalagi kalau lambat, saya paling nggak suka Pak kerja lambat itu, paling nggak suka. Paling nggak suka saya, kerja lambat, dan paling nggak suka saya menunda. Nggak suka saya menunda sebenarnya, gitu kan. Kalau dia menunda karena halangan yang jelas oke, tapi kalau menunda apalagi ke diri saya ya, saya pasti akan lawan, aku harus selesaikan. Tapi kalau sekarang banyak pimpinan yang suka menunda, apa ya, alamak jangan, repot. Jadi Padahal dia seorang pemimpin. ya, pemimpin itu definisi pemimpin bagi saya, dia itu orang yang harus memiliki kemampuan di atas rata-rata. Contoh, Harus dia di atas kualitas terkualitas dibanding anggotanya gitu. yes, Iya. contoh Soekarno, Iya. dia kemampuannya di atas rata-rata, dia punya karisma yang orang tidak miliki pada umumnya, ya kan. Kemudian kita masuk ke pemimpin, bangsa apa ya, yang Raja Genghis Khan, saya lupa dia dari kerajaan mana itu. Ketika dia memimpin, dia punya kemampuan tempur yang di atas rata-rata, ya memang cocok jadi pemimpin. Iya. Harus gitu. Memang dia harus punya kapasitas, Iya. harus punya potensi. Kalau nggak punya potensi mana layak jadi pemimpin, ya kan? Lalu kita ambil, contoh, apa ya,
Kalau kita masuk ke tokoh yang ada di Alkitab kayak Daud, Raja Daud, dia bisa jadi raja karena dia punya kapasitas. Orang jago, kemudian dia takut Tuhan. Iya. Itu makanya itu yang sangat pemimpin tuh dia harus punya kemampuan yang lebih dari yang dia pimpin. Iya, benar harus. Kalau dia lihat anggotanya, wah ini kemampuannya ini sudah hype banget, sudah FM banget. Di situ dia harus turun. Dia harus punya kemampuan untuk introspeksi diri. Kayaknya saya nggak bisa dipimpin, ini lebih layak. Atau turunkan ego kali juga. Turunkan ego, Iya. koordinasi. Iya. Kadang kan ada orang dia berdasarkan egoisme saja. Aku pemimpin kok, sekalipun dia pintar kan aku pemimpin. Iya. Tapi Anda nggak akan bisa memimpin kalau Anda bodoh. Nggak bisa. Jadi Anda tidak akan bisa memimpin kalau Anda bodoh. Kalau Anda melihat ada yang lebih dari Anda, disitulah Anda harus sadar diri, oh aku sudah sampai di titik ini, saya turun, saya kasih kepada yang lebih mampu gitu. Atau Anda berkolaborasi sama dia lebih sering. Benar. Misalnya lah saya lihat potensi Bapak ada, saya pemimpin misalnya. Tapi saya harus merendahkan hati saya untuk berkolaborasi dengan Bapak. Tanpa harus memikirkan, aduh nanti posisiku jadi diambil dia gini, enggak. Jadi harus kolaborasi. Kita bisa melihat kok bibit orang tuh. Kalau bibit orang tuh jago, kita kolaborasi sama dia. Nggak bisa enggak. Jadi jangan dijadikan musuh. Jangan jadi membenci. Iya, karena kalau Anda menjadikan dia musuh, tapi dia kualitasnya jauh di atas Anda bodoh. Tapi jadikanlah dia teman kolaborasi Anda. Demi memajukan sebuah perusahaan dan meningkatkan kualitas Bapak. Iya sih. Iya, sambil juga itu. Iya, sambil bisa dapat ilmu kan. Iya. Jadi self development kita nambah Yes, juga gitu. yes. That's true. Tapi mindset orang kan beda. Beda, makanya saya bilang tadi nggak bisa jadi pemimpin kalau bodoh. Iya, Gitu. makanya harus banyak belajar lah. Harus banyak. Iya. Jadi kita pakai kata Rocky Gerung, dungu jangan. Iya, jangan sampai dungu. Jangan sampai jadi dungu gitu. Jadi pemimpin itu dia harus punya nilai lebih, kemampuan lebih, dan dia satu harus berkorban. Saya jarang melihat pemimpin yang berkorban buat bawahannya. Tapi Bapak nggak dirangkul gitu ya? Nggak ada. Ayolah, terus dia ngomong ke yayasan, negosiasi kan, ketua yayasan, pengurus yayasan, Pak Erwin itu kayak gini loh. Saya malah menduga saya malah dipukul, bukan dirangkul. Dugaan saya, dugaan. Iya. Dugaan saya malah saya dipukul maksudnya dalam tanda kutip dipanas-panasi lah, bahwasanya Pak Erwin itu melawan lah, inilah itu. Ya bisa jadi kan. Kalau aku ini ngandaya, kalau aku di posisi capsek itu harus melakukan. Atau ngomong Pak Mat sama Pak Erwin bertahan saya kan bersama Bapak bilang nihil. Berarti sama aja ya. Kayaknya dua sisi itu menyerang Bapak kayaknya. Iya. Nihil. Jadi saya tidak melihat itu ada. Iya. Ya, jadi selalu diucapkan keputusan bukan di tangan saya, Pak. Ini saya tidak bisa memutuskan semua, Pak. Sekarang dari mana yang di sana tahu pekerjaan kinerja saya? Ya pasti dari dia dong. Dia leader dari lapangan. Dan dia sudah akui bahwasanya sudah jauh-jauh hari saya sudah tidak disambung sebenarnya. Saya sudah dikonfirmasi tidak diperpanjang. Sudah tahu. Kenapa nggak dikasih tahu ke saya? Gitu. Jadi itu menurut saya bukan pemimpin yang merangkul, tapi pemimpin yang memukul. Apa sih kalimatnya dibilang ketika tidak dipakai lagi? Apa itu? Formasi Bapak atau kemarin atau tadi Bapak bilang ya, bahwa dibutuhkan lagi? Iya, bahwa saya tidak dibutuhkan lagi. Formasi yang kami butuhkan tidak memerlukan Bapak. Tapi aku lihat di media sosial pihak itu membuat flyer-flyer di medsos membutuhkan blogger atau posisi Bapak yang sebelumnya. Makanya saya bilang like and dislike. Ya makanya saya bilang tadi like and dislike. Selalu mutarnya di situ, Pak. Iya. Saya bisa handle semua yang mereka butuhkan itu. Kan ini pihak ini ini jurusan ini pula. Yes. Ini kan posisi Pak Erwin ini. Yes. Karena posisi like and dislike. Karena itu masalahnya, Pak.
Makanya tadi kita bahas di awal bahwasanya kalau like and dislike, kalau dia tidak suka, sehebat apapun orang itu, senabi apapun orang itu, Berguna kan? nggak berguna. Itulah masalah kita yang terjadi saat ini gitu. Masalah-masalah di dunia pendidikan ya Pak ya. Ini hanya segelintir masalah saja. Dan ya ini pelajaran lah ya. Pelajaran lah kasus ini Ya, ya. jadi ya I will say goodbye to them ya. So it's not my business anymore. So I will go and move to the next path ya. Because life must go on. Yeah, life must go on and God provides everything for me and Ya. then all is good, all is well. Jadi saya anggap ini baik dan saya tidak mau menganggap ini personal. Ya, it's not personality, it's not personal problem for me. Ya. Ya, so jadi saya berharap ya semuanya baik. Ya. Saya mau membuka lembaran baru and I hope the next school or the new school that I will teach there, it's gonna be a good school for me. Jadi itu harapan saya dan saya berharap ya kedepannya saya baik juga dan ini menjadi gonna be my the last harbor. Ini menjadi pelabuhan terakhir saya Pak untuk di dunia pekerjaan pendidikan ya inilah tempat saya berkarya di dalam pendidikan. Kapan masuk? Ya next Monday. Oh, tinggal berapa hari lagi ya? Iya tinggal besok sehari. Iya. Jadi ya saya akan maju sambil merancangkan yang perlu dirancangkan dan kita harus menatap ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru telah datang kan gitu Pak. Iya. Jadi Semua ya udah beres lah. udah beres. Udah legowo. Udah legowo ya. Jadi saya anggap selesai ya. Dan jangan lagi saya diusik-usikin. Iya benar. Ya kan kemarin datang WA, Pak, Bapak mau kemana? Ya urusan saya. Ngapain saya Berarti ini masih privasi ya? Masih lah, Masih ya? Mas. Ini kapan dibongkar? Setelah beberapa bulan ke depan aja? 2035 mungkin. Tapi masih di Batam. Masih. Ya, kita nggak akan keluar kalau Tuhan nggak izinkan lah. Masih main tebak-tebakan boleh nggak? Di lokasi mana, daerah mana, kecamatan mana? Bisa Nggak usah. Kita skip aja, nggak usah. Inisial nggak usah juga. Nggak usah, nggak usah. Yang penting itu bukan namanya, yang penting itu value-nya. Ya, value saya sebagai guru. Ya kan, yayasan sebagai yayasan, value-nya apa? Sekolah, value-nya apa? Kepala sekolah atau pimpinan, value-mu apa? Gitu aja, value. Sekarang kita ini value, Pak. Bapak beli gadget dan iPhone, masing-masing punya value. Apa kebutuhan value Bapak? Tapi mereka punya pasar. Punya, tapi value-nya yang membedakan. Jadi value saya dan value Bapak, value yayasan, value sekolah, value Capsek itu apa? Hidup tuh harus punya value. Kalau nggak punya value sama aja kayak kucing di depan rumah saya itu. Itu yang membedakan. Value-mu apa? Gitu. Jangan kita ngotot dengan pembenaran diri kita, tapi tidak ada value. Value-mu apa? Itu sih Pak. Itu menurut saya value paling penting. Saya terlahir sebagai suku Batak, sebagai orang Kristen, ya kan, sebagai laki-laki. Saya nggak bisa pilih, itu sudah kodrat. Nah, yang menjadi kewajiban saya menyelesaikan hidup saya dengan value. Value saya apa? Value saya itu seperti apa dan bermanfaat nggak bagi orang? Kalau masalah pembenaran diri, dari tadi kita menjelaskan pengalaman saya bukan mau membela diri, bukan mau membenarkan diri saya. No, I have many mistakes, I have many faults, and then I'm trying to reflect, I'm trying to be a better person. Jadi saya berusaha untuk menjadi pribadi yang baik lah, ya. Jadi bagaimana saya mengakhiri nanti dengan value yang baik, ya. Jadi ketika nanti Bapak, Ibu, pemirsa yang menonton di sana menonton video ini, ya saya harap ada pesan edukasi yang tersampaikan kepada pemirsa di rumah. Khususnya para petinggi-petinggi, Ya, para stakeholder di pendidikan lah ya. Iya, jadi itu penting untuk dijadikan pembelajaran bagi kita. Ya, pembelajaran juga bagi saya.
Ya, buat semua orang ya. Buat murid-murid Iya saya, benar. ya buat murid-murid saya nanti ikutin IG Sir Erwin jangan lupa. Ya, follow, follow, Yang follow. sekolah baru ini ya, tempat Ya, baru ya. sekolah baru, sekolah lama, Oke. tetap kita jalin Yang komunikasi. kenal dengan Mr. Erwin jangan Ya, lupa singgah di media sosialnya. media sosial ya. Sir Erwin aktifnya di IG ya. Di Facebook Iya. nggak terlalu tertarik ya. Jadi saya hanya di IG ya. Nanti kita bisa bertegur sapa. So, what do you feel today, tonight? Atau persiapan untuk Senin? Are you ready? Uh, I'm interested and then I want to join and I want to come earlier. Ya, I cannot wait anymore. Jadi saya nggak sabar lagi. Saya ingin masuk kerja Masuk karena kerjanya jam berapa? jam 7 tapi jam 6 saya harus sudah berangkat. Ya, berarti saya mulai aktivitas jam 5-an lah ya. Jadi seperti itu and it's not a big deal for me. Ya, I will do that. I will be a good teacher. Ya, saya juga sudah berdiskusi dengan yayasan sekolah baru bahwa jangan suruh saya nyemen, jangan suruh saya ngecat, Iya, iya, jangan iya. suruh saya pasang kabelan, kabel-kabel listrik ya. Oh enggak lah Pak, saya nggak akan bilang begitu gini-gini. Oke, you promise me and Iya. then we will go to the next appointment lah to make a deal Iya. gitu kan. Jangan gitu. Jadi jangan suruh yang di luar tupoksi saya. Pastikan itu sesuai dengan kesepakatan kerja. Di awal ya. Yes. Saya tanda tangan kontrak dalam nama Tuhan. Puk. Sebelum dapat sekolah ini, Hmm. bawa dalam doa. In your way. Of course, I bring all of stuff and all of my issues to the hands of God ya. Pasti kita bawa lah ini semua ke tangan Tuhan. Dan yang menariknya dari belasan sekolah Yang dilamar. yang saya lamar Iya. ya, I applied mostly online ya, mostly Oke, online iya. ya, not offline. Ada ada satu proses tapi batal, kemudian satu proses tapi tidak dilanjut, dan dari semua itu hanya ini yang sampai Terakhir. finalisasi sekolah ini, dan saya sudah berdoa sama Tuhan seberapapun gajinya ya, tapi Tuhan kalau boleh jangan jauh-jauh kali lah. Ya Tuhan Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati sampai sekarang. And then kamu Pak Erwin bisa bilang say thank you to Yes, our God. yes, I'm so thankful ya to the Lord ya, because He provides me a good chance, and then I believe it's gonna be my last job place ya. Jadi saya berharap saya bisa berkarya di tempat ini sebagai tempat yang terakhir, not jump anymore. Jadi nggak lompat lagi dan saya disambung, dan ya memang benar-benar sekolah ini karena kasih karunia Tuhan. Yap. Sampai finalisasi Pak. Ada berapa kali saya datang ke sana? 4-5 kali sampai taken kontrak. 5 kali saya ke sana. Padahal dari jarak rumah ke situ bukannya dekat. Wah, tantangan. Saya Iya. sampai ngomong sama capseknya sampai ngakak-ngakak dia. Saya sampai bilang sama capseknya, "Ya, terima kasih Bu bahwa saya sudah diperkenankan untuk ikut tes. Ya saya pilih Bapak. Nah, saya sudah terima Bapak, tapi nanti kan negosiasi Bapak sama yayasan." Iya Bu, terima kasih. Di tahap Ibu saya sudah oke, micro teaching oke. Kemarin Bu, saya ada 120 pertanyaan, ketawa dia. Soal-soal itu. Ada matematika, makin ketawa dia. Yang X, Y tambah 2 eksponen, nggak tahu lagi saya Bu. Saya hanya berdoa di dalam nama Tuhan, ketawa dia. Lalu saya, Ibu tahu saya berapa kali datang ke sini. Capek Bu, saya masuk angin, pinggang saya sakit, ketawa dia. Iya, karena kan naik motor kan Bu, dia bilang. Iya. Jadi ya nanti saya harap Bapak berdoa, Bapak bisa menerima gaji yang diberikan yayasan katanya, berapapun itu. Tapi saya bermohon ya Bu, kalau bisa jangan jauh-jauh kali lah. Dari yang sebelumnya. Ya, ketawa dia. Ya, saya pikir not bad. Ya, saya pikir not bad. Saya pikir Tuhan pasti buka jalan. Dan saya pikir ya Tuhan pelihara. Ya, sepertinya sekarang menunggu tanggal 7 hari Senin lah. Oke. Last question. Yes. Seandainya Pak Erwin tidak menjadi tenaga pendidik atau
tidak menjadi guru, Mhm. profesi apa opsi kedua? Saya Coba bisa sebutkan nggak satu profesi aja? saya jadi guru itu sebenarnya saya tidak suka jadi guru ya, ini saya Mhm. jelaskan dulu dari awal. Iya, Saya jadi guru itu karena nyebur kebetulan aja. gitu. Iya, nggak ter-planning secara Nggak ada bagus lah. panggilan dari dulu, dari awal-awal, enggak ya? Itu panggilan setelah saya tidak pernah lepas dari pendidikan. Saya menganggap itu Oh, panggilan. iya Jadi iya. selalu dari awal tahun 2014 saya mulai karir itu pasti di dunia pendidikan dan saya sudah coba di perusahaan, SPBU, Mhm, saya coba di ya salah satu toko obat, kemudian di hotel iya, sudah, heeh. tapi pendidikan saya tetap lakukan pada sore hari misalnya sesudah Heeh. kerja. Saya tidak pernah lepas dari pendidikan dan mengajar. Jadi itu jadi kayak panggilan. Saya menikmati itu sampai dengan sekarang dengan proses dinamikanya. Oke. Terus kalau saya tidak jadi pengajar, Apa opsi kedua? Profesi apa yang kira-kira? saya nggak tahu ya, kata istri saya hanya cocok jadi guru ya, Oh tapi kalaupun gitu? misalnya ada chance kesempatan, Heeh. ya ya jadi dosen, tapi dosen sama juga kan, Iya, guru juga kan. jangan, di luar pendidikan lah, apa kira-kira? Pilihan kedua, Nggak tahu, profesi apa? mungkin jadi pastor lah. Kalau istri lebih support ke mana? Jadi pastor atau jadi tenaga pendidik? Kalau dari opini istri? Enggak, kalau istri bilang saya nggak layak jadi pastor. Memang betul sih saya nggak layak Oh, nggak gitu kan, layak. jauh Iya. lah dari dia nggak mau kan, jadi nggak layak Memang lah. layak jadi pendidik lah. Heeh, jadi Eh, saya hanya di dunia pendidikan lah yang pastinya. Kalau di dunia bisnis jual-menjual saya nggak bisa, kurang ya? saya nggak tegaan kasih kasih harga itu, bisa-bisa nanti rugi. Iya iya. Mhm, Kayak gitu nggak bisa tapi nggak bisa. memang saya harus pikirkan bisnis, Iya. bisnis lah dan mungkin ini sama kayak Pak Laban bisa Heeh. jadi konten kreator gitu ya kan. Boleh boleh Cuman boleh. udah terlambat lah saya merasa kayak udah ketinggalan jauh kalau Masih bisa eee, masih bisa. gitu. Cuman kadang-kadang saya malu, kadang nengok-nengok kamera kayak gini saya Heeh. malu. Ini aja saya dari tadi megang mic ini gemetaran. Jadi pokoknya DNA-nya itu di dunia pendidikan lah Di gitulah ya? dunia pendidikan. Mungkin Iya. saya akan tetap, apa ya, mendakwahkan atau menjelaskan pendidikan melalui YouTube lah. Iya, oke. Nah, Boleh nanti kita kolaborasi ya, iya, tapi ngobrol-ngobrol kayaknya sambil butuh modal tadi kita ngomong iya gede bener. juga ini, Pak, ya. Ada handphone, Iya, ada kamera segala tripod, macam ada ya. mic kayak gini Heeh, gitu kan, Pak, ya. Ya butuh proses lah. butuh proses lah. Kita akan bincang-bincang lagi nanti di Iya next time dengan iya topik-topik lain yang iya, menarik betul. dengan Mister Arwin. Tapi Iya, ngomong-ngomong, kampung Bapak di mana sih? kalau orang tua di Siantar, Tiga Siantar. Dolo ya. Bapak Bapak sama mama itu di daerah Tiga Dolo. Heeh, Gadolo kalau saya memang lahir di sini, Pak. di sini. Mhm. Jadi kalau balik kampung masih balik ke Siantar kalau Natal tahun Enggak baru enggak gitu? enggak, saya udah balik ke Sekupang. Oh, orang tuh di sini? Iya, di Oh, Sekupang. Jadi, situ. saya nggak jauh lah di sini, Pak. Paling nanti ke tempat mertua di Di Aceh mana? Singkil. Oh iya, Cisinggal. Mhm Jauh ya? mhm, Oh, jauh juga itu. jauh, terus ongkosnya juga besar, Lumayan ya. lumayan ya habis Apalagi bawa anak-anak ya kan? iya, itulah, pergumulan lah, Pak, Iya, iya, iya. gitu. Mhm. Semoga tahun ini banyak berkah. Amin amin amin. Apa nih, satu sebutkan dulu Pak nih, impiannya dalam waktu dekat ini yang pengen terkabul, yang pengen dicapai gitu apa? Satu aja. Satu, saya ingin jadi kepala sekolah. Saya tidak hanya mau jadi guru, saya mau jadi kepala sekolah, Siap, di sekolah, dan siap. saya mau jadi dosen pada malam harinya. Jadi Oke. saya punya, karir itu di kepala sekolah dan Atau dosen. juga tidak atau, Oh, saya mau jadi kepala sekolah dan nanti malamnya kerja lagi jadi dosen, oke. gitu. Walaupun itu dosen tidak tetap lah ya, bukan karyawan tetapnya itu ya? Saya dosen tetap, Oh tetap? mhm, Walaupun hanya sore atau malamnya, bisa juga gitu ya? ya, Bukan kalau dosen itu dari pagi start dia kerja di situ nggak? itu staf. Nah, dosen kan Oh, ada dosen terbang sama ada dosen tetap, saya dosen tetap. walaupun ngajar sore atau malam Yes, gitu. jadi Oke. home base saya sudah ada, ya saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, ya saya dari dulu sebenarnya pengennya jadi dosen, Pak. Oke. Tapi ya Tuhan berikan jalan seperti ini, yaitu
pengen jadi kepala sekolah, ingin saya Tuhan naikkan kapasitas saya ya, ingin jadi kepala sekolah, dosen, dan apa ya, eee, target-target tuh yang kedepannya itu pasti ada lah ya. Adalah. Itulah. Tapi yang muncul sekarang Itu mau dia. jadi kepala sekolah dan jadi dosen? Iya, Oh, itu. Jadi tetap di pendidikan kan. iya. Jadi kita makin legitimasi kita makin kuat. Iya, Oh ini iya. Bapak ini benar-benar pengajar yang mumpuni. Yap. Iya. Dan saya juga sebenarnya mengundang Bapak di sini salah satunya juga untuk mengangkat atau, create ya, your personal branding. Itu sebenarnya juga. Oke, siap. Portofolionya personal branding Bapak. Oh, Pak Erwin, kalau dunia pendidikan kalian cari dunia pendidikan, ini aja. Siap. Kalau berbasis dunia pendidikan, inilah dia. Gitu. Ngerti kan? Boleh, Itu. boleh. Jadi saya tujuannya juga undang Iya. Bapak ke sini untuk menciptakan personal Iya. branding Pak Erwin. Iya, iya, puji Tuhan lah ya, saya berserah sama Tuhan, ya Tuhan pasti promosikan. Iya. Kalau dari tadi saya ngomong-ngomong kayak gini bukan omon-omon, Iya, saya benar. bisa tunjukkan sertifikasi saya. Tapi kan nggak perlu ya. Iya. Jadi saya orangnya bukan omon-omon, iya, enggak, kurang, lebih-lebih. Ya saya apa adanya ya Bapak Ibu ya, sederhana saja. Ya, saya mencoba belajar aja gitu ya. Jadi salam kenal ya bagi Bapak Ibu yang melihat podcast ini, ya share sebanyak mungkin biar tahu ini ada apa, YouTube Pak Laban ini mengedukasi. Amin. Ya, mengedukasi dan kita bisa belajar pengalaman satu sama lain ya Bapak Ibu. Saya memberikan pengalaman saya dan juga Bapak Ibu juga nanti bisa belajar dari pengalaman itu. Oke, baik. Saya rasa itu dulu perbincangan kami dengan Mr. Erwin, dan congratulations buat job yang baru, dan semoga sukses di tempat yang baru, dan kita akan ngobrol lagi ke depan. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Thank you Pak Laban. buat waktunya. Selamat malam. God bless you. God bless.